Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Pada kesempatan kali ini selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Dokter Sawit Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai perkebunan kelapa sawit di lahan gambut. Karena tidak sedikit saudara-saudara kita yang kebetulan bertanam kelapa sawit di lahan gambut. Tidak mudah memang menghadapi lahan ini. Ada beberapa keterbatasan yang menyebabkan kegagalan sering menghampiri, atau sulit berhasil, atau kalau berhasil biayanya sangat banyak. Tetapi sebenarnya di balik kesulitan itu ada kesempatan yang luar biasa kita berkebun di lahan gambut, karena di sini akan melimpah ruah adanya air yang selalu tersedia. Tinggal pengelolaannya, water manajemennya, manajemen airnya, tata kelola airnya. Oleh karena itu, ini khusus untuk yang petani-petani sawit, kelapa sawit yang di lahan gambut, kami akan menyampaikan beberapa bahasan, atau lebih tepatnya mengenai bedah buku mengenai kelapa sawit di lahan gambut. Beberapa waktu yang lalu saya mengenalkan beberapa buku saku yang praktis dan bisa menjadi pedoman untuk budidaya yang lebih baik. Kenapa buku saku? Ya namanya ringkas, mudah dipahami. Jadi Pusat Penelitian Kelapa Sawit PPKS menghasilkan buku-buku yang bisa digunakan oleh para pekebun. Jadi nanti mendapatkannya bisa yang dalam bentuk cetaknya maupun dalam bentuk digitalnya. Jadi yang milenial juga bisa menggunakan, yang orang-orang tua juga bisa menggunakan. Jadi akan saya kenalkan buku-buku tersebut. Kita gantian satu persatu. Kali ini yang mengenai lahan gambut. Jadi bukunya ini banyak ya pemirsa, mengenai kelapa sawit ini. Wah, ini banyak sekali, ini punya kami ini berseri-seri ya. Wah, banyak. Yang akan kita kenalkan sekarang yang ini di depan ini. Teng 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 teng. Nah, ini ini? Kelapa sawit pada lahan gambut. Wah, ini kita review isinya apa di dalamnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Selain itu pemirsa, untuk di lahan gambut ini yang perlu dibaca lagi selain buku saku adalah buku seri populer yang informasinya lebih detail sedikit. Nah, ini yang buku seri populernya, informasinya lebih banyak lagi, lebih detail. Jadi yang ini judulnya 8 kunci sukses pengembangan lahan gambut untuk tanaman kelapa sawit. Nah, ini ceritanya masih dengan yang gambut-gambut ya. Nah, itu. Oke pemirsa, ini kita bedah dulu buku sakunya yang kecil ini. Kita lihat. Nah, ini kita bacakan. Jadi daftar isinya ini ada pengertian lahan gambut, jenis lahan gambut, terus penting ketebalan atau kedalaman gambut, kematangannya bagaimana. Wah, itu yang pertama. Kemudian yang harus diketahui juga sifat-sifat gambut, sifat fisiknya, sifat kimia, sifat lainnya. Kelemahan yang isi berikutnya C, kelemahan dan keunggulan gambut. Nah,
ini nanti kita baca sekilas ya. Nah, nanti supaya Bapak Ibu perhatikan, dan ini mudah didapatkan buku ini. Kemudian yang bagian D, kegiatan pengusahaan kelapa sawit pada lahan gambut, itu apa saja yang perlu diketahui ya untuk mendukung itu tadi. Pengukurannya, apakah ada apa paretnya, jaringannya bagaimana, gitu. Kemudian yang biasa terjadi di lahan gambut itu defisiensi apa saja gitu, kekurangan unsur hara apa saja. Itu nanti ada ini. Kemudian tentunya hama dan penyakitnya juga apa yang di lahan gambut yang utama, hama dan penyakitnya. Kemudian kelas kesesuaian lahan, kemudian potensi pada lahan gambut. Jadi lengkap ini dengan buku yang saku sekecil ini. Nah, ini kan masuk saku ya ini, ces gitu. Nah, jadi sekarang kita lihat dari pendahuluannya ya. Kita pengertian lahan gambut. Ini lahan gambut itu adalah atau histosol adalah tanah-tanah yang sebagian besar tersusun dari bahan organik dengan kandungan C organiknya lebih dari 25%, atau lapisan bahan organik lebih dari 40 cm. Nah ini, wah itu kalau mengenai isinya bisa dibaca sendiri nanti secara detailnya gitu. Nanti ada pengertian gambut ombrogen, ada bagaimana terbentuknya kubah atau domnya, gitu. Jenis lahan gambut ini tadi ada topogen, ombrogen, ada jenisnya ya, kita buka bersama. Ini ada gambarnya. Nah, kemudian ketebalan, wah ini yang penting ya. Ketebalan itu ada yang tipis, agak dalam, dan sangat dalam. Yang sangat dalam ini yang lebih dari 3 meter. Wah, itu kan bisa kita lihat. Kemudian kematangan gambut itu dibagi menjadi 3, fibris, hemis, dan sapris. Ya, tentunya kalau fibris itu yang masih tingkat awal namanya fibrik fiber kan gitu. Ngapalkannya gitu aja mudah. Fibris itu mentah lah gitu. Hemis agak, kemudian sapris udah terdekomposisi ya, yang paling subur tentunya yang sudah warnanya udah agak gelap gitu. Ini terus sampai lagi di halaman 9, sifat-sifat gambut itu seperti apa. Nah kita sampaikan, coba kita baca. Sifat fisiknya, warna tanah padanya coklat tua, coklat ya warnanya. Nah, kemudian kandungan airnya, kapasitas memuka air, nah itu porositas tinggi, nah ini sifatnya. Bulk density-nya rendah, artinya kalau banyak tapi kalau ditimbang ringan kan gitu. Mudah kering, drainasenya jelek. Nah, itulah beberapa. Kemudian sifat kimianya. Nah, ini yang jelas ini pH-nya kurang dari 3,5. Kandungan N total tinggi tadi itu ya. Nah, itu karena CN-nya tinggi. Kandungan hara Mg tinggi sementara P dan K rendah. Ini harus tahu ini. Makanya banyak ada masalahnya. Kandungan hara mikro CuBZN sangat rendah. CuBZN rendah. Nah, gitu. Terus sifat lainnya, sifat kering tidak balik, irreversibel, mudah terbakar. Nah, itu. Jadi kelemahan dan kelebihannya apa? Nah, itu kelemahannya ya itu tadi pH-nya rendah, unsur haram terutama mikro itu kurang, drainasenya jelek, itu kesuburannya rendah, irreversible drying, itu bahan organik yang mentah. Nah, kemudian kelebihannya apa? Kelebihannya adalah topografinya yang datar, wah kan gitu. Struktur tanah yang spons, kaya akan bahan organik lumayan. Nah, dan airnya itu sebenarnya kalau dikelola bisa untuk kelapa sawit selalu tersedia. Itu tadi yang saya sampaikan. Nah ini kan terus kegiatan untuk mengetahui, makanya ke kebun Bapak Ibu harus diketahui jenis gambutnya apa,
ketebalannya, muka air tanahnya berapa nanti untuk pengelolaannya, arah aliran, topografi dan vegetasinya apa. Nah, ini harus diketahui di kebun bapak ini. Nah, ini cara-caranya. Arah aliran bapak. Kita langsung ke gambut. Paritnya beda ya kan. Itu nanti infrastruktur di gambut juga membutuhkan biaya yang sangat mahal. Kemudian gejala defisiensi hara di lahan gambut N, karena agak sering tergendang ini N biasanya, kuning pucat, defisiensi N. Kemudian defisiensi K, K itu kan kering-kering di bawah itu. Nah, jadi ada orange spotting, nah, itu untuk yang K. MG juga demikian, nah, warnanya kuning-kuning yang pelepah bawahnya. CU, ya CU juga nampak di gejala itu. FE, CU, gejala yang ada. Kemudian pertanyaannya hama dan penyakit apa yang sering muncul di sini dibahas juga, yaitu hamanya itu rayap. Nah, rayap, Coptotaranus corvignatus, kemudian tikus. Nah, ini beberapa hama yang biasanya menyerang. Penyakitnya Ganoderma ada penyakitnya. Nah, kemudian hama tadi agak lupa sedikit, ada penggerek buah kelapa sawit. Kemudian ini gambut juga mempunyai kelas kesulitan lahan tersendiri dibandingkan dengan tanah mineral. Di sini disampaikan. Kemudian ini yang terakhir, bahasan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, nah, di dalam buku saku ini ya, ini potensi produksi gambut. Nah, intinya kalau dikelola itu tidak kalah sebenarnya dengan lahan mineral. Nah, gitu. Itu pemirsa, ini dari buku saku kelapa sawit pada lahan gambut. Nah, kemudian saya sampaikan juga ini 8 kunci pengelolaannya, 8-nya yang di buku ini. Nah, itu saya bacakan ya secara cepat saja. Jadi kuncinya itu adalah yang pertama, identifikasi yang mau dikerjakan di buku saku tadi. Identifikasi dan kesesuaian lahannya. Harus diketahui seberapa parahnya itu tadi. Kemudian kunci kedua adalah pembukaan lahan yang tanpa bakar. Kalau dibakar ya ikut terbakar gitu. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan pemadatan jalur tanam. Jadi kita padatkan. Kemudian kunci keempat adalah water management, kasih blok-blok, sekat-sekat di pintu-pintu itu airnya. Kemudian kunci kelima pembangunan jalan, kualitas jalan. Kemudian yang keenam kunci pemupukannya, karena kondisinya beda tadi yang kita bahas di buku saku tadi, makanya pemupukannya beda, yang lahan gambut dengan lahan mineral itu beda. Kemudian kultur teknisnya yang beda tadi, hamanya beda, apanya beda, tentunya lain. Kemudian kunci 8 adalah pengawasan kebakaran. Ini ada yang non ini harus dijaga juga dari faktor kebakaran yang kerugiannya bisa lebih besar lagi. Semua dibahas di buku seri populer yang ini. Silahkan kalau mau mendapatkan ya nanti bisa kontak saya, nanti saya sampaikan. Jadi ini buku-buku yang terbitkan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Pemirsa, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.